share screen. Maaf Bapak, niki mungkin dimulai jam berapa? Pak David. Ya, siap. Dimulai jam berapa? Nah, ini saya mulai. Oh, enggak. Share screen. Sini ya. Belum nampak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun ya? Sampun. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Ya. Oke, Pak. Pak, mengapunten, saya potong. Apa ini belum direkam atau sudah? Oh, sudah ya? Sudah. Untuk pertemuan pagi hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua, karena di waktu liburnya dengan semua ada jadwal Zoom untuk kegiatan PPG kita hari ini. Kita sampai di modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya selalu memberikan kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon jika tidak digunakan, hadir sepenuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, 6 klik raise hand jika Bapak Ibu mau menyatakan pernyataan atau memberi saran atau tanggapan. Yang terakhir adalah bantuan teknis adalah lancar. Untuk tujuan sesi kita kali ini, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga, mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan framework design. Agenda kita sesi ini yang pertama adalah membahas terkait masalah desain. Yang kedua, mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga, memikirkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Sedikit saya ulas tentang framework design pembelajaran yang efektif. Di sini adalah salah satu model yang dirancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan kemampuan berpikir siswa, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Jadi intinya untuk framework desain ini adalah keterlibatan anak didik kita dalam pembelajaran ini sangat ditekankan sekali untuk mereka berkembang atau melakukan kegiatan itu sesuai dengan kemampuan dan berpikir kritis. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 5, 1 sampai 10 maaf, kira-kira
seberapa dalam pemahaman Bapak atau Ibu tentang kurikulum PJOK yang mungkin sudah membaca modul di LMS, Bapak Ibu, kira-kira dari nilai 1 sampai 10, Bapak Ibu ada di posisi yang mana terkait pemahaman tentang kurikulum? Monggo silakan. Jenengan tulis nama dan nilai di kolom chat. Silakan. Saya bacakan nanti, gitu. Jenengan tulis nama, kemudian nilainya jenengan tulis di sebelahnya. 5 atau 4 atau 6 atau 8 atau 10. Silakan Bapak Ibu, jenengan tulis di kolom chat sebelah kanan. Halo? Yang sudah masuk Wike. Yang lain yang belum. Silakan Ibu, Bapak. Pak Roni, skornya 5. Halo, yang lain? Nah, coba. Ibu Aan. Masuk. 1, 2, 3, 4. Yang lain Bapak Ibu? Sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain, saya mau bertanya di Bu Erna. Halo Bu Erna, bisa dengar suara saya? Oke, dalam Bapak. Dalam? Tidak jadi Bu, tidak jadi rame Bu. Apa lanjut Bu, lanjut kegiatannya Bu.
Eh, Bu Erna, Nggih, Bapak. nggih. Nah, bisa dengar suara saya, Bu? Dikit, Bapak. Oh, nggih pun jenengan lanjut mawon, Bu. Nggih, maaf nggih Dengar soalnya nggih. pakai headset. Nggih, nggih, nggih. Kurang jelas juga, nggih. Oke, terima kasih Nggih, Bapak nggih, sami-sami. pengertiannya. Bu Ike, bisa dengar suara saya, Bu? Iya Pak, saged. Nah, jenengan ngasih nilai 3. Nah, jenengan belum membaca modul atau bagaimana, ada yang sulit masalah kurikulum? Betul sekali. Memang memberi nilai 3 adalah karena saya belum membaca untuk modul 1.5 terkait kenapa kok 3. Karena bingung juga ini kurikulum yang dimaksudkan kurikulum merdeka atau bagaimana itu. Sehingga masih belum nyambung Pak, ngapunten. Alasannya begitu. Terus ada lagi ini, Mas Galang. Bisa kasih alasannya, Mas? Halo? Halo? Mas Galang, bisa dengar suara saya? Pak Zaki? Halo? Halo? Yang lain bisa dengar saya? Saged Pak. Kalau sepertinya kalau Pak Zaki double Pak, double zoom karena memang waktunya PPG nih kemarin bilangnya. Kan. Boleh. Pindah ke yang sudah masuk. Pak Roni? Iya, Pak. Oke, bisa diberikan alasannya, Bapak? Ya, saya kasih poin 5. Memang kemarin sudah membaca modul, tapi untuk pemahamannya masih separuh, Pak. Jadi belum seberapa memahami lagi. Nah, mungkin lewat Zoom ini pemahamannya bisa nambah, atau Mbak David. Oke, terima kasih, Bapak. Lanjut ke slide berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Setelah kita tadi mendengarkan beberapa dari penilaian dari diri Bapak Ibu semuanya tadi, ada yang memberikan nilai 3, ada yang 2, ada yang 5, memang tidak salah seperti itu ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Ya, tentunya masalah pengembangan kurikulum di sini. Ya, di sini kita fokus pada pengembangan kurikulum di program PJOK-nya. Ya, seperti itu. Untuk berikutnya, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, seperti itu. Barangkali ada yang mau memberikan refleksinya atau tanggapannya terkait kalimat pemanti ini. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Atau yang barangkali langsung open mic silahkan, atau menuliskan di kolom chat dipersilakan. Monggo. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK?
di sekolah. Saya Pak David. Siap, silakan. Menurut saya itu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJO di sekolah? Itu biasanya untuk meningkatkan kesehatan fisik siswa, itu ya. Terus selanjutnya itu keterampilan siswa tersebut dalam berbagai macam olahraga, gitu. Terutama keterampilan motorik. Ye. Lanjut, barangkali ada lagi? Sudah, Pak? Ada yang mau memberi tanggapan yang sudah disampaikan Pak Tristio tadi? Buaan? Nambahin sedikit Pak. Ye, silakan. Jadi benar yang disampaikan tadi bahwa cuma saya mau menambahi bahwa pendidikan jasmani itu yang paling pertama nggak hanya pendidikan jasmani gitu, tapi semuanya itu tujuannya adalah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Kalau di pendidikan jasmani ya tentunya tidak hanya fisik saja seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Ye. Ada mental, ada emosional, intelektual dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi tidak hanya fisik saja, tapi semua aspek secara holistik itu dikembangkan dalam pendidikan jasmani karena rohaninya juga pasti akan ikut terimbas yang mental, emosional dan intelektual. Terima kasih. Oke. Yang lain tadi sudah disempurnakan oleh Mas Galang ya. Jadi betul kita pembelajaran PJOK di sekolah tidak hanya mengembangkan terkait masalah fisik saja, tetapi juga keterampilan sosial dan emosional. Seperti itu. Yang lain barangkali ada yang selain jawaban yang disampaikan Pak Tristio dan Mas Galang, silahkan. Saya mau menambahkan, Pak, memang sudah dapat semuanya. Saya juga ingin menambahkan bahwa PJOK adalah sarana untuk mengoptimalkan dan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan pada peserta didik. Itu saja. Ya, terima kasih Bu. Yang lain barangkali ada yang punya pendapat berbeda, silahkan Bapak Ibu. Satu lagi. Jadi Bapak, untuk tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah menambah saja, mungkin juga bisa membantu peserta didik untuk menciptakan perilaku hidup sehat, bukan tetap menambahi untuk hidup sehatnya. Sampun Pak Roni. Sampun Bapak. Oke, terima kasih. Memang betul, selain 3 aspek yang paling penting dan utama tadi terkait penerapan hidup sehat, ini juga sangat penting selain sosial, emosional dan fisik ya. Jadi kita juga sebagai guru PJOK membantu dan memberi dukungan dalam memilih gaya hidup sehat dan memberi wawasan terkait masalah bagaimana cara kita hidup di masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan menjaga kesehatan. Seperti itu. Terima kasih sudah disempurnakan Pak Roni. Barangkali tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah ini juga menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif secara jasmani sepanjang hayat seperti itu. Oke. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya. Jadi capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka tahun 2024
nomor 032/H/KR/24 struktur kurikulum halaman 395 sampai dengan 414 di fase A sampai dengan fase F. Di situ mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi, gerak yang akan menjadi posisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, seperti yang disampaikan Pak Roy tadi. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial, emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Ini penjelasan lebih lengkapnya, Bapak Ibu. Mungkin terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, silakan Bapak Ibu terkait kalimat pemantik yang kedua ini. Silakan ditanggapi. Langsung open mic atau ditulis di kolom chat, silakan. Ada yang mau menjawab? Ya, saya coba menjawab Pak David. Oke, siap. Ya, untuk pemahaman tujuan mata pelajaran memang memahami dengan baik, menjadikannya sebagai acuan-acuannya memang untuk pembelajaran PJOK sendiri. Di awal tadi bahwa pembelajaran PJOK itu untuk menciptakan anak yang sehat, kemudian kebugaran anak, bukan hanya segi mental saja, fisik, tapi juga segi sosial. Jadi memang dibilang sangat baik belum, tapi saya sudah memahami dengan baik bagaimana atau menjadikannya sebagai acuan untuk anak-anak dalam belajar PJOK di lembaga saya, itu saya. Sabun, Pak. Sabun, Pak David. Oke, terima kasih Pak Roni. Yang lain barangkali ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Roni, silakan. Atau mempunyai pandangan sendiri terkait apa yang Bapak Ibu pahami masalah tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu yang punya pandangan berbeda atau punya pandangan yang sama dengan Pak Roni, alasannya bagaimana. Halo, ditinggal buku. Nah, Pak Zaki koyo kate memberi umpan balik. Halo, Pak Zaki. Oke. Yang lain. Iki ibu-ibu si repot iki koyo. Ono sing durung mari masak. Halo Ibu yang sudah masuk di dalam, silakan bersuara. Iya Bapak. Kalau saya mungkin hanya menambahi saja. Oke, Pada silakan. dasarnya memang tujuan dari pembelajaran PJOK adalah melatih psikomotorik anak Bapak nggih. Dan yang jelas acuannya yaitu ketika anak-anak bisa bergerak dengan senang, riang, berarti ya mereka sudah melakukan kegiatan yang ujungnya nanti jelas itu adalah kegiatan
yang menggunakan fisik mereka. Entah itu berlari, entah itu melompat atau apapun, yang jelas itu adalah kegiatan yang acuannya nanti adalah gerak mereka. Kalau saya mungkin hanya itu, Bapak. Terima kasih. Oke. Yang lain satu lagi, Pak Zaki mau menambahkan. Apakah selama ini Bapak sudah mengambil tujuan mata pelajaran dan menjadikan berbeda? Jadi tujuan dalam pembelajaran kita artinya kemarin kan sudah siapkan PP. Jadi untuk selanjutnya nanti kita masuk ke APP alur tujuan pembelajaran. Dan nanti katakan sudah kita tujuan peserta didik mampu menguasai sensitif dasar dalam bola voli. Jadi itu adalah tujuan kita. Terus nanti kita menggunakan kekuatan kita. Jadi Halo. Pak Zaki pakai 2 laptop atau 1 laptop, 1 HP gitu? ini saya belum masuk Pak, belum menilai Pak. Oh gitu, kok suaranya mantul Pak, jadi kurang begitu Ini jelas. suara kipas Pak. Oh gitu, oke. Jadi suaranya nggak fokus masuk di begini Pak. Ya. Terima kasih ya, sudah merefleksi pertanyaan pemantik terlepas dari kurikulum apapun. Ya. Memang kita harus memahami tujuan dari mata pelajaran yang kita ampuh. Itu yang paling utama. Ya. Kuncinya yaitu untuk mengajar dengan efektif, dengan tujuan yang jelas. Kita dapat merancang kegiatan dan evaluasi yang sesuai, serta membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan di situ. Oke, jadi tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan di situ ya. Jadi apapun kurikulum yang kita gunakan, kita harus tahu tujuan dari mata pelajaran yang kita ampuh itu arahnya kemana. Nah, terkait kurikulum Merdeka ini tentunya kita sebagai guru PJOK dituntut untuk efektif, reflektif, ya, dengan tujuan yang jelas. Tujuan kita kemana? Kita membawa anak didik kita itu kemana? Ke arah mana? Kita dapat meraih dengan cara bagaimana? Nah, kita dengan melakukan evaluasi sesuai apa yang kita lakukan ya, terkait praktek-praktek yang sudah kita lakukan, kita evaluasi di situ tentunya nantinya akan membawa dampak yang positif dan lebih baik terhadap peserta didik kita. Saya kembali ke slide 4 ya. Di situ peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka. Di sini ada 3 poin yang sangat penting, Bapak Ibu, ya, terkait masalah karakteristik kurmer. Yang pertama itu pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Nah, di sini sangat ditekankan di kurikulum Merdeka ini menekankan partisipasi aktif siswa kita untuk melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Jadi keterlibatan siswa ini diharapkan lebih aktif di sini. Jadi kita
sebagai guru saat ini adalah sebagai motivator, sebagai perancang saja dalam kegiatan tersebut, namun yang paling aktif diutamakan adalah partisipasi dari siswa itu sendiri. Yang kedua adalah fleksibilitas dan konteks lokal. Artinya kurikulum merdeka ini kita diberi kebebasan lebih fleksibel dalam menentukan atau menyusun modul sesuai dengan lembaga kita, seperti itu. Yang ketiga adalah pendidikan holistik, yang artinya fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa seperti emosional, bukan hanya pada akademis saja. Jadi kalau dulu itu kita fokus pada akademis, untuk kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk pengembangan karakter peserta didik kita. Lanjut, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Silakan Bapak Ibu. Masih terkait pertanyaan yang kedua tadi. Monggo silakan. Menurut Bapak Ibu, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan. Halo? Halo Bapak Ibu? Izin menjawab, David. Oke, silakan. Kalau menurut saya, apakah tujuan bisa tercapai? Mungkin masih 50-50 juga, karena implementasinya baru berjalan, sedangkan hasilnya belum ketahuan. Ya. Kalau misalnya untuk acuan kurikulum-kurikulum yang sudah, karena kurikulum yang sebelumnya pun ketika belum matang sudah diganti, sehingga kita belum punya tolok ukur untuk tujuan-tujuan ini bisa tercapai secara teoritis. Harapannya bisa tercapai secara teoritis dengan teori-teori yang ada, dengan argumentasi ilmiah yang ada, harapannya bisa tercapai. Tapi pada kenyataannya kan masih sampai hari ini pun bimtek yang dilakukan pun masih ngambang juga. Banyak bimtek yang dilakukan itu yang kemarin pun rasanya juga masih ngambang, karena harapan teman-teman untuk narasumber yang berasal dari PJOK belum terpenuhi, sehingga masih banyak pertanyaan, masih banyak problem-problem yang belum terjawab. Kalau menurut saya seperti itu. Secara teoritis mungkin bisa, tapi secara prakteknya ya masih perlu dikaji lagi, karena implementasinya masih baru, hasilnya belum ada. Kalau jawaban saya seperti itu, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Galang sudah menyampaikan refleksinya. Barangkali Ibu atau Bapak yang lain yang mau menambahkan refleksi yang disampaikan Mas Galang, silakan Bapak Ibu. Mika, Puan, atau Pak Roni, silakan. Halo.
Halo, ditinggal turu kaya iki. Saya Pak Silakan. David. Oke, silakan. Sebenarnya itu saya ingin menambahkan, cuma saya itu kesulitan merangkai kata-kata, Pak. Sampeyan tulis Jadi, nang Pak, aku sing maca. gini, kan tadi Pak Galang bilang banyak banyak sudah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan tentang kurikulum merdeka itu, dan kebanyakan pematerinya itu biasanya bukan dari PJOK sendiri. Jadi pada saat menerangkan atau mempraktekkan atau merangkai kegiatannya bagaimana, pemateri bilangnya kreativitas gurunya sendiri. Tuh, kebanyakan seperti itu. Nggih, Pak Galang. Leres 100 Nggih, 7. leres ngoten. Jadi kita itu setiap pelatihan pengennya tuh tahu gimana sih buat itu kurikulum merdeka yang benar itu yang bagaimana. Terus langkah-langkahnya bagaimana. Pasti kan biasanya diberikan langkah-langkah seperti itu, tapi sepengetahuan itu tadi, tapi bukan dari PJOK sendiri. Nah, biasanya kan kalau di PJOK kan seringnya kita ke lapangan. Nah, kemungkinan itu yang pematerinya tadi kan kebanyakan dari guru kelas. Nah, penanganannya dari guru kelas ke lapangan kan beda jauh gitu. Jadi setiap ada pertanyaan gimana nih, oh itu tergantung kreativitas gurunya sendiri. Itu yang pertama, Pak David. Yang kedua, untuk tujuan ini tercapai, kembali ke siswa, itu setiap sekolah kan beda-beda itu. Bagaimana kita menerapkannya itu pasti beda. Metodenya gimana, terus penyampaiannya gimana, terus karakter anak-anaknya gimana, itu kan berbeda. Jadi ya, menurut saya belum begitu bisa tujuan itu tercapai. Mungkin bisa sebagian saja gitu. Terima kasih. Terima kasih tanggapan yang disampaikan Pak Tri Setio tadi nggih. Memang di kurikulum merdeka ini sebenarnya ini adalah kelanjutan dari K13 kemarin nggih. Ini intinya itu disempurnakan lah seperti itu. Nah, karakter dari kurikulum K13 ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Artinya menekankan semua aktivitas pembelajaran baik itu di kelas maupun di lapangan itu ditekankan keaktivitasan siswa itu sendiri. Jadi bagaimana kita merancang kegiatan itu supaya anak didik kita itu aktif. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, fleksibilitas dan konteks lokal. Artinya kita sebagai guru memang betul yang disampaikan Pak Tri tadi, sesuai dengan kreativitas kita sebagai guru itu bagaimana. Nah, di sini untuk kurikulum merdeka memang kita diberi keluasaan ya untuk menyusun modul ajar sesuai dengan karakter dari lembaga kita seperti itu ya. Jadi kita misalkan kita membuat modul ajar nggih kurikulum merdeka seperti itu. Kita tinggal lihat di PMM, kita bisa download modul itu, tapi tidak sesuai dengan karakter sekolah kita, tidak sesuai dengan konteks lokal yang ada di lembaga kita, daerah kita, itu malah justru salah seperti itu ya. Nah, acuannya di mana untuk menyusun modul kurikulum merdeka di sini ada hubungannya seperti itu ya. Jadi yang paling utama yang harus wajib ada seperti itu kalau menurut saya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, rencana atau asesmen awal dan akhir pembelajaran. Itu yang poin kedua. Yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang terakhir adalah media pembelajaran. Nah, itu adalah poin-poin penting untuk menyusun modul ajar di kurikulum merdeka.
Nah, tujuannya yaitu seperti kembali ke pertanyaan konteks guru-guru merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Nah, kalau menurut saya itu akan tercapai jika apa yang kita rancang itu sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik kita. Seperti itu. Jadi jangan salah, Bapak Ibu, pada saat kita meminta modul atau download modul di PMM, jangan langsung di copy paste. Itu justru akan menghambat tujuan yang kita capai karena tidak akan sesuai dengan lembaga kita seperti itu. Jadi di sini untuk karakter kurikulum merdeka itu sendiri itu ada 3 poin yang saya sampaikan, di pembelajaran berbasis pada siswa, yang kedua fleksibilitas dan konteks lokal, yang ketiga adalah pendidikan holistik, yang artinya pendidikan ini di kurikulum merdeka ini menekankan kepada karakter dan keterampilan sosial emosional. Jadi tidak hanya di aspek akademis saja, tetapi karakter ini yang paling diutamakan seperti itu. Barangkali ada yang masih dipertanyakan terkait masalah ini, atau ada yang punya tanggapan yang lain. Tidak, nggih. Saya lanjut, nggih. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut mawon. Secara garis besar, nggih, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, di sini kita untuk menentukan capaian pembelajaran memang sudah dirancang sedemikian rupa, yang dirancang oleh pemerintah untuk kita laksanakan, tetapi di sini kita diberi kebebasan untuk menyesuaikan satuan pendidikan kita atau kita sebagai guru untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Artinya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik kita. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran, kita sudah memberikan materi, kita sudah memberikan pengajaran di kelas maupun di lapangan. Nah, di sini bagaimana cara kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, menurut Bapak, Ibu, bagaimana kita memastikannya? Wis bener nggak saya mengajar ini? Kira-kira wis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang rancang atau belum ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk memastikan itu, Bapak Ibu? Silakan dengan cerita. Halo. Iya, Bu. Izin masuk, Pak. Iya, Mas. Silakan.
Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, ya kita melakukan evaluasi. Kalau menurut saya ya, jadi Nggih. ada evaluasi sehingga dari evaluasi nanti itu akan kelihatan bentuk evaluasinya ya monggo disesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang sesuai dengan materinya, sesuai dengan modulnya, sehingga nanti apakah tujuannya bisa tercapai atau tidak, evaluasi nanti akan memberikan gambaran walaupun tidak secara menyeluruh, paling tidak bisa istilahnya memberikan sedikit profiling sehingga nanti kita bisa merefleksikan. Setelah evaluasi kan baru ada refleksi, nanti baru seperti apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Galang. Ibu silahkan ditambah atau punya pandangan sendiri atau pengalaman sendiri, silakan. Silakan Ibu. Bu Rani. Bu Ike. Bu Nola. Bu sinten iki? Bu Ike, silakan Bu. Jangan tanggapi pernyataan Mas Galang tadi. Pak Zaki, silakan Pak. Pengalaman jenengan Pak. Oke. Halo. Oh, Pak jadi Zaki. tanggapan yang di slide ini loh, Pak. Iya betul. Bagaimana memastikan adalah ajaran yang kita lakukan benar-benar dapat tujuan pembelajaran. Pertama, kita menggunakan asesmen awal dulu, Bapak. Oke. Tahu kemampuan Pak Zaki. Setelah kita mengetahui informasi yang kita dapatkan melalui asesmen, lalu nanti kita akan menentukan model pembelajaran. Setelah model pembelajaran nanti sudah ditentukan, kita bentuk kelompok anak-anak berdasarkan dengan kemampuannya. Setelah itu nanti kita akan lakukan formatif sehingga nanti kita akan mengetahui proses pembelajaran kita bisa diterima dengan baik atau tidak dari komunitas. Halo. Halo. Putus-putus Pak. Suaranya jauh Pak Zaki, suaranya waduh suaranya. Kedengaran cuma putus. Nah ini baru Pak. Nah ini betul. Ya, nggih. Saya ulang ya Pak, nggih jawabannya. Nggih, siap-siap. Bagaimana memastikan agar pelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Hal yang biasa saya lakukan sebelum kita melakukan proses pembelajaran, yaitu kita mengidentifikasi terlebih dahulu peserta didik. Caranya dengan cara memberikan materi umum tentang apa yang akan kita sampaikan, atau dengan menggunakan uji kognitif atau bisa dikatakan sebagai diagnostik. Setelah itu nanti kita mendapatkan informasi tentang peserta didik dalam bentuk nilai atau apapun itu, kita kelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan menggunakan metode atau
diferensiasi itu bisa. Setelah itu nanti kita akan melakukan tematis. Setelah tematis nanti akan kita evaluasi apakah apa yang kita sampaikan pada anak-anak dengan metode-metode yang tadi itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Zaki. Berarti intinya itu jenengan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang jenengan ajarkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran ini didasarkan dari asesmen ya, seperti itu ya Pak. Asesmen. Oke, terima kasih. Barangkali satu lagi Ibu yang mau menanggapi pernyataan dari Mas Galang atau Pak Zaki, silakan. Ibu. Bu Ike atau Bu Aan, silakan Bu. Halo, Bu Aan. Ya Bapak, kalau saya biasanya untuk bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyusul tujuan pembelajaran, ya saya setuju dengan Pak Galang tadi, Pak Galang ya tadi. Mungkin dengan evaluasi Bapak kita bisa tahu ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang kita mau itu sudah terselesaikan apa belum. Paling tidak sudah mendekati lah. Saya tambah mungkin dengan asesmen mungkin Bapak nih. Di akhir itu kan selalu ada asesmen, mungkin itu juga bisa untuk sebagai untuk bisa kita memastikan apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Terima kasih disampaikan Bu Aan. Memang betul ya, untuk asesmen ini juga bisa sebagai tolak ukur di mana pembelajaran yang kita sampaikan ini sesuai tujuan atau belum, seperti itu ya. Jadi asesmen itu tidak hanya diberikan di akhir pembelajaran saja ya, tapi di awal pembelajaran kita bisa memberikan asesmen awal. Tujuannya nanti adalah untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, seperti itu. Betul jawaban yang disampaikan Mas Galang, Pak Zaki tadi nggih, yang disampaikan adalah Mas Galang tadi evaluasi dan Pak Zaki dan Bu Aan tadi menyampaikan terkait masalah asesmen, seperti itu nggih. Saya tambahkan nggih, untuk mengetahui benar-benar menyasar atau tidak tujuan pembelajaran kita dapat mengidentifikasi melalui beberapa cara nggih. Salah satunya tadi sudah disampaikan Mas Galang dan Pak Zaki nggih. Yang pertama adalah klarifikasi tujuan. Nggih. Jadi kita harus mengklarifikasi dulu tujuan kita itu kemana. Dari pembelajaran kita nanti itu kita arahkan kemana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini sangat penting ya, atau modul yang kita buat ini adalah sebagai acuan di mana pembelajaran kita nanti dikatakan berhasil atau tidak itu tergantung dari rencana pembelajaran kita. Kita kemas menarik atau tidak dalam pembelajaran itu. Jadi konteksnya nanti pada waktu pembelajaran itu tidak istilahnya itu belara kemana-mana, seperti itu ya. Jadi kalau sesuai rencana pembelajaran itu jelas nanti akan mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Kalau kita salah memilih metode pembelajaran, tentunya akan untuk ketujuan pembelajaran yang kita harapkan ini jelas akan melenceng, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan
dengan kondisi situasi pembelajaran yang kita miliki di lapangan seperti itu. Yang keempat, monitoring atau evaluasi. Nah, di sini evaluasi itu sangat penting sekali nggih Bapak Ibu nggih. Setiap pembelajaran yang kita lakukan di kelas maupun di lapangan, untuk evaluasi ini sangatlah penting Bapak Ibu nggih. Tujuannya yang paling utama adalah mengetahui kurang lebihnya apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Jadi kita dari hasil evaluasi itu sendiri kita akan memperbaiki apa yang kurang, kita perbaiki, dan apa yang lebih dari kita sampaikan ini yang akan kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi seperti itu. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi ini di pembahasan yang pertama kemarin kita membahas tentang refleksi nggih. Refleksi ini sangatlah penting nggih untuk kita sebagai guru, khususnya guru PJOK nggih. Dalam setiap kegiatan kita harus melakukan refleksi Bapak Ibu, baik di awal maupun di akhir pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan kita seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu nggih. Kita bisa tahu kira-kira apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita sampaikan ini benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran pada anak didik kita atau tidak, seperti itu. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang ketiga menentukan metode penilaian atau asesmen, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di sini kalau yang saya sampaikan tadi, kalau di pakemnya itu ada 3 poin yang harus tercapai untuk kalau ini kita buat acuan untuk membuat modul ajar. Jadi poin 3 ini yang harus kita kembangkan tapi di yang lain, di buku yang lain yang saya baca itu ada media pembelajaran. Jadi ada pemahaman lain dari buku yang lain terkait desain ini, itu ditambahkan dengan media pembelajaran. Jadi pada saat kita menyusun modul ajar, selain 3 poin penting ini, di situ ditambahkan media pembelajaran. Nah, itu nanti tergantung dari lembaga kita atau bagaimana kita menyusunnya. Yang penting adalah kita harus menyusun sesuai dengan karakter sekolah dan kebutuhan anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Pesan kunci dari Black Design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Black Design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelesaikan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Aktivitas 2, penyusun program PJOK. Nah, di sini ada 3 kalimat pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Nah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut Bapak Ibu, dari pernyataan ini benar atau salah terkait kurikulum berbasis standar. Tentunya kurikulum merdeka nih Bapak Ibu
Nah, kira-kira pernyataan itu betul atau salah? Silakan, Bapak Ibu, langsung open mic saja. Betul atau salah? Silakan. Monggo, Bapak Ibu. Pak Roni, bagaimana? Halo, Pak Roni. Kurikulum berbasis standar. Ini yang tematik pertama nih. Itu betul atau tidak? Itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menguasai keterampilan. Betul, Pak. Tidak, nggih. Ya. Nggih. Yang lain langsung satu mawon nggih. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul sekali nggih. Jawabannya adalah tidak. Karena di pembahasan sebelum-sebelumnya nggih, kurikulum Merdeka ini untuk pembelajaran VJOK khususnya kita tidak hanya dituntut untuk menguasai keterampilan motorik saja, tetapi harus meningkatkan kemampuan sosial dan emosional. Betul sekali, Pak Rufi. Terima kasih. Bu Ike, pertanyaan yang kedua, Bu. Silakan dibaca, Bu. Jawabannya betul atau salah, Bu? Halo, Bu Ike. Oke, Pak. Itu layarnya Pak. Hilang ya layarnya Pak David ya. Oh, hilang. Saya bacakan, nggih. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul atau salah? Buku teks peserta didik bisa dikatakan kurikulum atau bukan ya, Pak ya? Iya. Saya bingung ya, Pak. Betul? Betul? Saya pilih betul tapi nggak tahu alasannya. Oh, nggih, mboten napa-napa. Yang lain, barangkali ada yang punya jawaban yang berbeda. Bu Nola, silakan Bu. Buku teks peserta didik, buku teks peserta didik ini kalau di sekolah itu bisa berupa buku paket atau LKS, ya, berarti buku peserta didik. Nah, ini adalah suatu kurikulum atau bukan? Seperti itu pertanyaannya. Bukan ya, itu media bukan Pak ya? Pun ya, banyak yang menjawab. Oke, jawabannya Bu Ike yang kedua adalah salah. Ini betul yang disampaikan Ibu. Nah, buku peserta didik itu bukanlah suatu kurikulum, ya, tetapi adalah media, ya, pengembang untuk peserta didik kita untuk menambah wawasan saja seperti itu. Yang terakhir, sinten sing mau menjawab pertanyaan terakhir? Pak Uda. Assalamualaikum, Mbak. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Saya hanya menikmati aja, Pak. Nah, kayak gini. Sehat ya? Alhamdulillah ya seperti ini. Terima kasih, Pak. Barangkali jenengan mau menjawab pertanyaan terakhir, Pak. Teman-teman mudah aja.
Yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini termasuk kurikulum berbasis standar atau tidak, betul atau salah, ini pertanyaan terakhir. Saya jawabnya betul, Bapak. Betul sekali. Terima kasih, Buan. Betul, ya. Untuk kurikulum merdeka ini seperti yang beberapa kali kita sampaikan, ya, kita bahas juga, ya. Jadi kurikulum merdeka ini tidak hanya menekankan kita untuk keterampilan, meningkatkan keterampilan gerak saja pada peserta didik kita, tetapi pengetahuan dan sikap juga. Itu kurikulum merdeka. Saya lanjutkan. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, komponen yang pertama adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum di sini adalah kurikulum yang biasanya mencakup mata pelajaran, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri. Nah, itu adalah struktur kurikulum itu sendiri. Yang kedua, capaian pembelajaran. Artinya hasil yang diharapkan dari peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Capaian ditetapkan berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau PJOK itu biasanya kita sebutkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu capaian pembelajaran yang berkaitan dengan asesmen, baik sebelum pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Nomor 3, pembelajaran dan asesmen. Nah, ini berkaitan dengan formatif dan sumatif atau penilaian, gitu. Nah, ini kita gunakan, asesmen ini adalah untuk evaluasi perkembangan siswa. Nah, kita bisa menggunakan tes, portofolio, atau observasi untuk mengetahui penilaian atau evaluasi yang berkaitan tentang nilai formatif dan sumatif. Pembelajarannya itu biasanya kita bervariasi sebenarnya, Bapak Ibu, untuk pembelajarannya. Itu tergantung tujuan kita sebenarnya, bisa menggunakan proyek, bisa menggunakan diskusi, atau pembelajaran yang berbasis masalah. Dari ketiga yang saya sampaikan itu tentunya adalah pembelajaran yang berbasis pada peserta didik kita. Jadi mereka yang mengembangkan diri mereka sendiri, seperti itu, untuk mendapatkan hasil asesmen yang kita inginkan. Yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Perangkat ajar ini adalah alat bantu kita dalam menjalankan pembelajaran PJOK di lapangan, ya. Mencakup bahan ajar ini itu bisa media atau alat mendukung proses pembelajaran itu. Nah, perangkat dirancang itu sebenarnya agar fleksibel dan relevan dengan konteksnya, memungkinkan guru untuk beradaptasi sesuai kebutuhan. Jadi perangkat ajar ini, baik itu perangkat ajar, media, dan alatnya, kita
diberi kebebasan atau fleksibel di kurikulum Merdeka ini, gitu, Bapak Ibu, kita rancang sesuai kemampuan peserta didik kita, sesuai kebutuhan kita. Jadi seumpama kita tidak memiliki aset di perlengkapan atau sarana prasarana, kita bisa menggunakan modifikasi seperti itu. Terkait dengan perangkat ajar juga kita diberi kebebasan sesuai dengan kemampuan bakat siswa kita. Jadi untuk modul ajar kita biasanya kalau kita minta ke teman-teman kita biasanya copy paste ganti jeneng sekolahan, kepala sekolah seperti itu. Nah, sebenarnya itu salah juga. Yang betul bagaimana? Ya, yang betul kita membuat sendiri, menyesuaikan dengan lembaga kita, kondisi lembaga kita, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, seperti itu. Yang terakhir adalah kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan, kurikulum Merdeka ini disusun oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, jadi untuk menyusun perangkat ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka, lembaga kita atau kita sebagai guru PJOK ini diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk menyusun program pembelajaran kita atau modul ajar kita itu sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa kita, seperti itu. Untuk memungkinkan fleksibilitas ini dalam pemilihan materi, metode, dan pendekatan pembelajaran, seperti itu. Jadi kita sesuaikan semuanya dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi di lembaga kita masing-masing, Bapak Ibu. Lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satu pendidikan? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik maupun satuan pendidikannya. Ini biasanya menjadi kabar gembira Bapak Ibu. Dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait masalah pengembangan kurikulum atau menyusun modul ajar atau program pembelajaran, kita diberi kebebasan untuk menyusunnya sesuai dengan keadaan yang Bapak Ibu alami, yang relevan, yang real, yang Bapak Ibu alami di sekolah, di lembaga Bapak Ibu semuanya. Jadi berbeda, jadi tidak setiap lembaga itu harus menggunakan modul ini, tidak, tapi kita harus menyesuaikan. Ada 3 pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu tuliskan. Di sini ada Google Docs, Nah, tolong Bapak Ibu menjawab di Google Docs ini, nanti jenengan copy paste di grup WA atau saya kirim di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Atau saya kirim di grup WA. Ya, grup. Monggo silakan. Di situ ada 3 slide kalau nggak salah, 10 menit untuk menjawab 3 pertanyaan. Lebih cepat lebih baik Ibu, nanti kalau
jenengan molor nanti otomatis waktu kita nanti juga akan molor. Tadi kita molor 15 menit, ini sudah pukul 10 lebih 30 menit. Jadi nanti kalau kita tepat nanti berarti selesainya di pukul 11 kurang 15 menit. Monggo silahkan. Bapak maaf, setelah di-copy kita menjawab, terus kemudian di-share-nya di mana? Nanti secara otomatis masuk nanti di link itu, Ibu. Oke, siap Bapak. Ye. Itu langsung saya dilihat panjenengan nggih. Ye. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan di tabel yang pertama, jenengan slide-nya jenengan scroll ke bawah, nggih. Di situ ada pertanyaan lagi.
Jadi nanti ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu kerjakan di kolom itu. Kalau sudah selesai pertanyaan pertama, jenengan scroll ya, ke bawah untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Di sini tidak ada yang salah nih Bapak Ibu. Ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing, pengalaman di Bapak Ibu ini. Halo Bu Erna, bisa dengar suara saya Bu? Bu Rani, Pak Mualimin, Pak Zulham Fahmi. Halo, Pak Zulham belum hadir nggih? Bu Ida, Mas Dadat, belum. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, boleh saya bacakan satu, nggih. Untuk jawabannya Mas Galang. Boleh saya bacakan Mas Galang? Halo. Iya Pak, monggo. Oke, terima kasih. Yang lain lanjut ya. Yang sudah mengerjakan pertanyaan pertama bisa dilanjutkan pertanyaan kedua dan ketiga di slide bawah. Terima kasih. Jawaban Mas Galang ini singkat, jelas, dan padat. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program.
PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Poin yang pertama yaitu langkah awal melakukan asesmen penilaian awal, berarti ini yang pertama. Yang kedua, kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merancang rencana pembelajaran sesuai kebutuhan terdidik. Yang empat, melaksanakan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Betul sekali. Jadi sebelum kita membuat rencana pembelajaran, ya, seperti pertemuan di awal kita waktu membahas terkait masalah refleksi, kalau tidak salah waktu itu ya, kita di awal ajaran baru kita memberikan evaluasi atau penilaian terlebih dahulu untuk menentukan langkah berikutnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi kita sudah melakukan penilaian awal ya, atau asesmen awal untuk mengetahui karakter, kemampuan, bakat, dan minat peserta didik itu di mana. Nah, kalau kita sudah mengetahui dari penilaian awal itu, kita barulah menentukan tujuan pembelajaran dari masing-masing kemampuan bakat yang dimiliki peserta anak didik kita. Setelah itu baru membuat rencana pembelajaran. Kita rancang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta minat peserta didik kita. Dan tidak lupa di akhir pembelajaran ya, kita selalu memberikan refleksi dan evaluasi, itu yang paling penting. Di pertanyaan yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk pembelajaran PJOK? Boleh saya bacakan jawabannya Pak Huda ya, untuk pertanyaan nomor 2. Halo Pak Huda, bisa dengar suara saya Pak? Halo Pak Huda. Iya, iya maaf masih mengetik nih. Oke. Boleh saya bacakan jawaban Silakan. pertanyaan nomor 2? Oke, terima kasih. Menurut Pak Huda, ini yang bernilai untuk dipelajari murid kita di kelas PJOK memiliki kemampuan menyeluruh terkait kebugaran, keterampilan yang bersifat jasmani, karakter positif yang dibutuhkan. Artinya karakter yang positif di sini itu terkait sosial dan emosional. Seperti itu nggih Bapak nggih. Terima kasih. Bisa disempurnakan.
jawaban untuk yang nomor 2 menarik ini, Mas Galang, ini jawabannya simple ya. Jika peta titik bisa menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik walaupun sedikit. Betul sekali ya. Seperti contoh, kalau pembiasaan di sekolahan kita biasanya anak bisa menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah di tempatnya. Nah, ini sudah termasuk nilai yang mungkin itu positif ya, terkait pelajaran PJOK. Berarti apa yang kita sampaikan itu mengena sesuai dengan tujuan kita. Pertanyaan yang ketiga boleh saya bacakan, Pak Zaki? Berikut, Pak. Untuk pertanyaan nomor 3 boleh saya bacakan jawabannya jenengan? Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu mengintegrasi dan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku dengan cara mengkolaborasikan model-model pembelajaran, kemampuan siswa, lingkungan sekitar, adat budaya dalam suatu proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini berarti sesuai dengan SOP kurikulum merdeka. Di 3 poin ini sangat penting untuk mengidentifikasi proses pembelajaran itu sendiri. Kita dikatakan proses pembelajaran kita dikatakan sukses atau tidaknya itu tergantung bagaimana kita mendesain program pembelajaran kita. Seperti itu. Jangan sampai ke 3 poin yang saya sampaikan tadi itu tidak ada di dalamnya, nggak bisa. Sambil melanjutkan, Bapak Ibu mengetik di Google Doc-nya, saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan, sambil dengan melanjutkan mengetik di Google Doc-nya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Monggo, Pak. Biar
jenengan selesai, saya juga selesai nanti. Di situ ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ya. Poin yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Artinya, ya, di sini adalah memahami kebutuhan fisik, emosional, dan sosial siswa itu sangat penting ya. Dalam konteks kita mengembangkan program atau modul ajar khususnya PJOK. Jadi sebelum kita memprogramkan apa yang akan kita lakukan, kita harus menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konteks masyarakat. Konteks masyarakat ini terkait dengan lingkungan sosial dan budaya di mana siswa itu tinggal. Jadi setiap lingkungan atau tempat tinggal setiap siswa kita di mana kita tinggal itu jelas berbeda ya. Sosial dan budayanya. Nah, di mana siswa tinggal itu mempengaruhi pengembangan programnya. Misalnya di daerah yang memiliki budaya olahraga yang kuat dengan daerah yang budaya olahraganya kurang kuat, nah, di sini pasti akan berbeda perlakuan kita terkait masalah program pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga adalah waktu. Nah, pengaturan waktu dalam pembelajaran atau pelaksanaan program PJOK harus mempertimbangkan ketersediaan siswa dan guru. Menjadwalkan yang fleksibel dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa. Ya, ini berkenaan dengan waktu. Kalau kita pada waktu pembelajarannya itu kita tahu sendiri, ya, setiap kali pertemuan hanya 45 menit katakan per JP-nya. Nah, untuk menentukan hasil pembelajaran kita itu berhasil atau tidak, kita tidak bisa kalau diukur dari waktu yang kita miliki. Nah, bagaimana itu? Walaupun kita waktunya terkadang panjang, materinya juga banyak, waktunya tidak nutut di acara pembelajaran itu, ya tentunya juga akan sulit dikatakan berhasil. Ya, jadi kita harus memanfaatkan itu sebaik-baiknya dengan capaian yang kita harapkan, yaitu harus fleksibel. Kalau kita memang ingin lebih, ya berarti kita harus memprogramkan waktu di luar jam pembelajaran. Seperti itu. Yang keempat adalah alokasi jam pelajaran. Ya. Jam yang dialokasikan untuk PJOK dalam kurikulum sangat mempengaruhi kedalaman materi yang dapat diajarkan. Kalau kita biasanya untuk menyampaikan materinya secara detail, saya rasa semuanya yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu sangat minim sekali. Paling waktunya pembelajaran PJOK langsung di lapangan, lebih banyak melakukan aktivitas fisiknya atau prakteknya dibandingkan pengetahuannya, biasanya seperti itu. Betul ya? Itu yang kita alami. Praktek dan praktek seperti itu. Cakupan dan tahapan yang terakhir adalah teknologi. Di sini kita dapat memanfaatkan teknologi dalam pengajaran PJOK ya. Kebetulan kalau yang lembaganya memiliki fasilitas yang lengkap,
atau aset pendukungnya itu lengkap, bisa menggunakan aplikasi ya, seperti aplikasi kebugaran atau video pembelajaran, dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, kalau kita memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran PJOK kita. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi kinerja Dewan Pengawas. Di sini, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum? Ya, barangkali yang sudah menjawab di Google Docs-nya, kita di awal pembelajaran tadi, menurut Bapak Ibu, kata kunci yang kita bahas terkait pengembangan kurikulum tadi itu apa ya, kata kuncinya? Silakan Bapak Ibu. Pak Roni atau Mas Galang barangkali mau disampaikan kata kuncinya yang berkaitan dengan pembahasan kurikulum ini tadi. Tanya Mas David, Oke, silakan Bapak. kalau sudah memasukkan jawaban ke dalam Google Doc tadi, itu langkah menyimpannya bagaimana untuk mengakhirinya? Nah, jenengan keluarkan saja secara otomatis mangke terekam di Gitu ya. Oke, matur nuwun. sama-sama. Pak Roni, silakan Pak Roni. Jenengan tanggapi pertanyaan ini. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum? Jadi Bapak, kata kunci apa yang barangkali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Di sini berulang kali kita membahas tentang capaian pembelajaran kita dan bagaimana cara kita mengembangkan kurikulum kita di lembaga kita masing-masing tentunya. Jadi sudah disebutkan bahwa beberapa aspek misalnya untuk pemahaman tujuan umum kita atau bagaimana kita mengembangkan kurikulum PJOK itu sendiri. Jadi kata kuncinya yang barangkali kita bahas tadi adalah ketercapaian pembelajaran PJOK di kurikulum merdeka. Itu saya, Pak. Yang lain barangkali Bapak Ibu ada yang mau memberi penguatan apa yang disampaikan Pak Roni. Mas Galang silakan. Atau Bu, hari ini hari Pak ini. Yang bunyi Pak semua. Monggo Pak, silakan Pak. Atau Bu. Silakan Bu. Halo. Masuk Pak David. Ye, boleh masuk. Menambahi saja. Ye. Disampaikan oleh Pak Roni tadi. Rata-rata yang kita bahas adalah capaian pembelajaran tujuan pembelajaran dan
pada jadi lebih bahas tentang bagaimana pelaksanaan wisata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Pak Zaki. Ibu, satu kali Ibu. Satu kali Ibu. Silakan Bu. Halo. Ibu. Halo Ibu. Bisa dengar suara saya, Bu? Halo. Pak Triadi, silakan Pak. Nggih, Pak David. Oke, silakan. Saya nyoba nurut dengan pripun ini. Itu tadi Pak Roni mengatakan untukku apa tadi itu? Kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Pak Roni menyebutkan itu apa? Tujuan pembelajaran yang dicapai. Saya cuma menambahkan yaitu dengan dicapainya tujuan pembelajaran pasti ada evaluasi dan kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Ngoten nggih, Pak. Agar untuk di pembelajaran berikutnya atau rencana-rencana yang kita lakukan berikutnya benar-benar tercapai gitu. Itu saja, Pak David. Oke, terima kasih. Ibu satu lagi kepingin tahu suaranya Ibu ini. Halo, Ibu. Orang mari-mari gila Kak muni Bu. Silakan Bu. Mas Dedet, halo. Ibu-ibu sibuk. Ibu tadi masak, Halo Pak David. Oke, Bun. Coba jenengan selesaikan ini dieksekusi. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kalau menurut saya, Pak David, mungkin dari capaian tujuan pembelajarannya, sama kayak Pak Roni tadi. Karena setiap sekolahan atau setiap lembaga, kita kan biasanya kan menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Yang ada yang seringkali kayak peralatannya sudah lengkap apa tidak, itu Pak David. Mungkin itu aja Pak David. Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Zaki pertama tadi, terus ditambah Pak Trisetyo, ditambah lagi Mas Dedet. Menurut Bapak atau Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas di sesi kali ini tadi, pengembangan kurikulum yang perlu kita garis bawahi untuk pertemuan terkait masalah pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah fleksibilitas. Fleksibilitas di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita untuk menyusun program pembelajaran itu harus lebih relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi tidak serta-merta kita menyusun modul pokoknya sebenarnya modul iki digawe bahan untuk engkok nek ono penilaian seperti itu. Salah nggih, jangan seperti itu, salah. Jadi kita di
program pembelajaran kali ini kita harus mengevaluasi dari pemahaman yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu di tujuan pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama adalah evaluasi terkait masalah pengembangan kurikulum. Poin yang pertama adalah fleksibilitas. Di sini kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk merancang dan membuat modul pembelajaran itu sesuai dengan kondisi, keadaan dan kebutuhan peserta didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konteks lokal. Di sini kita dalam menjalankan kurikulum merdeka ini kita bisa menyesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik daerah masing-masing, seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga adalah partisipasi aktif. Di sini partisipasi aktif peserta didik kita ini adalah tujuan dari kurikulum merdeka. Jadi anak ini dituntut aktif, kita hanya sebagai moderator, sebagai perancang kegiatan saja, namun yang menjalankan, yang beraktivitas sepenuhnya adalah peserta didik kita. Itu yang poin ketiga. Yang terakhir adalah pengembangan karakter itu sendiri. Itu tentunya apa yang sangat 4 kata kunci tadi itu tentunya menekankan pada kebutuhan peserta didik kita. Nah, itu adalah kata kunci dari pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah fleksibilitas, yang kedua adalah konteks lokal, yang ketiga adalah partisipasi aktif, yang terakhir adalah pengembangan karakter. Seperti itu. Tentunya tidak lepas dari menekankan minat dan kebutuhan anak didik kita. Yang terakhir apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu satu, fokus pada materi esensi, yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Ini yang tadi yang saya sampaikan, fokus pada materi, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan kompetensi dan karakter peserta didik terkait masalah bakat minat siswa. Yang kedua pengembangan kompetensi sosial, karakter, masuk emosional dan moral peserta didik kita. Kita sudah biasanya di modul kita biasanya mencantumkan di situ kejujuran, fair play, terus kedisiplinan dan sebagainya. Kita sudah lakukan. Yang terakhir adalah fleksibilitas. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Kita menyesuaikan dengan satuan pendidikan kita dan konteks lingkungan sosial budaya yang kita tempati. Yang terakhir, paling akhir, menurut pembelajaran Ki Dewantara menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dalam guru, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Yang paling terakhir adalah terima kasih.
untuk hari ini tadi nggih saya evaluasi, mungkin Bapak Ibu pas kebetulan ini libur, jadi mungkin ada aktivitas bersama keluarga atau ada kegiatan di luar nggih. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya mohon Bapak Ibu lebih aktif nggih. Hari ini kita pasif sekali, beda dengan 2 hari kemarin kita aktif sekali nggih. Atau mungkin di materi kali ini agak sulit atau bagaimana, nanti bisa komentar di grup WA seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya bacakan satu nopo ini, puisi apa ini? Pantun nggih. Tiap lelah pasti ada berkah. Cakep. Tiap cobaan pasti ada jalan keluar. Mantap. Jangan berhenti berjuang. Cakep. Lengkap dengan doa. Semoga lelah kita segera jadi lillah. Amin. 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 Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya banyak kurangan tentunya dari saya. Segala kelebihan hanya milik Tuhan. Ya. Terima kasih waktu yang diluangkan untuk kegiatan PKGP JOK. Semoga apa yang Bapak Ibu laksanakan dari awal hingga akhir membawa berkah, tentunya ilmu yang bermanfaat bagi semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pemotretan bagian isi tentang ini. Mas. Dari saya top rekor dulu.